Ketika PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan pada 24 Oktober 1945 di kota San Francisco, organisasi ini beranggotakan 51 negara. Selanjutnya dalam kurun waktu 15 tahun antara tahun 1945 hingga 1960, sebanyak 36 negara bergabung sehingga anggota PBB mencapai angka 87 negara. Pada tahun 1970-an atau hanya dalam jangka waktu 10 tahunan, anggota PBB membengkak menjadi 127 negara, atau ada 40 negara yang bergabung dan sebagian besar adalah negara yang baru merdeka, terutama berasal dari benua Afrika dan Asia. Tahukah Anda, Indonesia berperan besar dalam melahirkan 40 negara baru tersebut? Bagaimanakah kisahnya? Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam situs resminya mengakui begitu banyaknya negara baru muncul setelah tahun 60-an. Salah satunya karena Konferensi Asia Afrika tahun 1955 yang melahirkan gerakan non-blok. Sebegitu pentingkah Konferensi Asia Afrika? Banyak negara di Asia yang termotivasi untuk memerdekakan diri sejak berlangsungnya Konferensi Asia Afrika ini. Salah satu teks Dasar-Sila Bandung menghargai kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa, sangat mendorong negara-negara Asia Afrika untuk memerdekakan diri. Sejak diadakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung, banyak lahir negara-negara baru terutama di Afrika. Pada tanggal 1 Januari 1960, daerah mandat Inggris menjadi Republik Kamerun merdeka. Pada tahun 1961, dalam suatu plebisit, daerah mandat Inggris bergabung dengan Republik Kamerun, sedangkan bagian utara bergabung dengan Nigeria. Di samping itu masih terdapat negara-negara Afrika lainnya yang menjadi negara merdeka seperti Liberia, Tunisia, Ghana, Guyana, Mauritania, Mali, Togo, Dahomey, Republik Afrika Tengah, Gabon, Chad, Kongo, Senegal, Pantai Gading, Volta Hulu, Somalia, Burundi, Rwanda, Tanzania, Kenya, Zambia, Malawi, dan sebagainya. Sebelum Konferensi Asia Afrika, di Afrika hanya terdapat 5 negara yang merdeka, yaitu Mesir, Libya, Ethiopia, Liberia, dan Afrika Selatan. Setelah Konferensi Asia Afrika sampai tahun 1965, tercatat 33 negara di Afrika memperoleh kemerdekaannya. Sejak Konferensi Asia Afrika, peta dunia berubah. Gara-gara Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika, negara-negara penjajah kehilangan daerah kekuasaannya. Karena Indonesia, puluhan negara menjadi merdeka. Peran dan jasa Indonesia sangat dihargai sehingga beberapa negara bahkan mengabadikan nama Presiden Soekarno yang menggagas Konferensi Asia Afrika sebagai nama jalan utama di negeri mereka. Di Mesir ada Jalan Ahmad Soekarno, yaitu jalan di sekitar Tahrir Square, pusat demonstrasi yang menumbangkan rezim diktator Husni Mubarak. Selain karena Konferensi Asia Afrika, Mesir adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, dan peristiwa nasionalisasi terusan Suez terilhami langkah berani Indonesia yang membatalkan secara sepihak Konferensi Meja Bundar. Demikian Ruslan Abdul Ghani pernah menulis dalam artikel sekitar Konferensi Asia Afrika dan mananya bagi politik luar negeri Indonesia. Di Maroko ada Jalan Soekarno karena Soekarno adalah pencetus Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nama tersebut dipilih sebagai penghargaan terhadap Presiden Soekarno. Seperti diketahui, hasil Konferensi Asia Afrika saat ini mulai dirasakan oleh negara-negara lain yang menjadi peserta, termasuk Maroko sendiri. Sebagai bentuk persahabatan dua bangsa, di Jakarta pun kita temui ruas jalan dengan nama Jalan Casablanca. Di Pakistan bahkan ada 2 tempat yang dinamai dengan Soekarno, yaitu Soekarno Square Khyber Bazar di Peshawar dan Soekarno Bazar di Lahore. Pakistan sangat segan dengan sosok Bung Karno. Selain bersama Pakistan menjadi panitia bersama Konferensi Asia Afrika, Bung Karno pernah mengirim TNI Angkatan Laut berpatroli di Laut Selatan Pakistan saat konflik memanas Pakistan versus India pada tahun 1965. Seorang wartawan Kompas ketika berkunjung ke Cina juga pernah secara acak bertanya kepada seorang lelaki lanjut usia di sana. Dia memperkenalkan dirinya dari Indonesia. Kakek-kakek biasanya menyebut Indonesia
Oh, Sujiano, Sujiato,